utama, Al-Kindi menulis tentang objek bahasan dan kedudukan filsafat serta ketidaksenangannya pada orang-orang yang anti filsafat. Meski demikian, karena begitu dominannya kaum fuqaha ditambah masih minimnya referensi filsafat yang telah diterjemahkan, apa yang disampaikan Al-Kindi tidak begitu bergema. Meski demikian, Al-Kindi telah memperkenalkan persoalan baru dalam pemikiran Islam dan mewariskan persoalan filsafat yang terus hidup sampai sekarang. Pemikiran rasional filsafat kemudian semakin berkembang. Sepeninggal Al-Kindi lahir Al-Razi, tokoh yang dikenal sebagai orang yang ekstrim dalam teologi dan juga dikenal sebagai seorang rasionalis murni yang hanya mempercayai akal. Salah satu pikirannya yang dikenal adalah pandangannya tentang akal. Menurutnya, semua pengetahuan pada prinsipnya dapat diperoleh manusia selama ia menjadi manusia. Akan tetapi, perkembangan pemikiran filsafat yang begitu pesat kemudian mengalami sedikit hambatan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Hambatan ini disebabkan oleh adanya pertentangan dari sebagian kalangan ulama salaf seperti Imam Ibnu Hanbal dan orang-orang yang sepemikiran dengannya. Mereka menunjukkan sikap yang tidak kenal kompromi terhadap ilmu-ilmu filosofis. Meski demikian, hambatan tersebut sesungguhnya hanya terjadi di lingkar pusat kekuasaan di Baghdad. Di luar Baghdad, di kota-kota provinsi otonom, khususnya di Aleppo dan Damaskus, kajian-kajian filsafat tetap giat dilakukan, sehingga melahirkan seorang filsuf besar, yakni Abu Nasir Al-Farabi. Al-Farabi tokoh yang mempunyai pengaruh besar pada pemikiran sesudahnya ini, baik dalam Islam sendiri maupun di Barat Eropa, tidak hanya mengembangkan pemikiran-pemikiran metafisika Islam, melainkan juga memberikan landasan bagi pengembangan keilmuan pada umumnya. Pemikiran filsafat kemudian semakin berkibar dalam percaturan pemikiran Arab Islam pada masa Ibnu Sina. Ibnu Sina yang muncul setelah Al-Farabi mengembangkan lebih lanjut konsep emanasi Al-Farabi dengan cara menggabungkan antara prinsip Neoplatonisme Yunani, Tauhid Islam, dan filsafat Timur yang mistik dan simbolis sehingga melahirkan sistem pemikiran yang khas. Oleh karena prestasi-prestasinya yang luar biasa dalam filsafat, Ibnu Sina kemudian diberi gelar guru utama di samping gelarnya sebagai pangeran para dokter karena jasanya yang besar dalam bidang kedokteran. Akan tetapi setelah Ibnu Sina, pemikiran filsafat kembali mengalami kemunduran karena serangan Al-Ghazali, meski Al-Ghazali sendiri sebenarnya tidak menyerang inti filsafat yaitu aspek epistemologi. Akan tetapi, kebesaran Al-Ghazali sebagai hujat al-Islam ternyata telah begitu mengungkung kesadaran masyarakat muslim sehingga tanpa mengkaji kembali persoalan tersebut dengan teliti, mereka telah ikut menyatakan perang dan antipati terhadap filsafat. Bahkan sampai sekarang di perguruan tinggi sekalipun, jika ada kajian filsafat umumnya, masih lebih banyak dilihat pada sisi sejarah dan metafisikanya, bukan aspek epistemologi, metodologi, atau sistem pendengarannya. Pemikiran filsafat kemudian muncul kembali dalam kancah pemikiran Islam pada masa Ibnu Rushd. Lewat tulisannya dalam Tahafut al-Tahafut, Ibnu Rushd berusaha mengangkat kembali pemikiran filsafat setelah sempat tenggelam akibat dari serangan Al-Ghazali. Namun usaha ini rupanya kurang berhasil. Bantahan yang diberikan Ibnu Rushd lebih bersifat Aristotelian, sementara serangan Al-Ghazali bersifat Neoplatonis. Meski demikian, lepas dari kegagalan yang membendung serangan Al-Ghazali, Ibnu Rushd telah berjasa besar terhadap perkembangan pemikiran filsafat. Dalam bidang metafisika, ia telah memberikan wawasan baru pada persoalan hubungan antara Tuhan dan alam, bukan lewat teori emanasi seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, melainkan dengan teori gerak. Selain itu, Ibnu Rushd juga berjasa untuk mempertemukan antara agama dan filsafat. Berbeda dengan Al-Farabi yang mempertemukan dua hal tersebut pada aspek metafisikanya dan Ibnu Sina pada aspek fungsionalnya, Ibnu Rushd mempertemukan agama filsafat lewat aspek-aspek yang lain, seperti aspek garapan, yaitu bahwa bidang garapan wahyu berkaitan dengan persoalan metafisis, atau intelek berkaitan dengan persoalan fisik dan kehidupan seseorang. Pada aspek metode yang digunakan menurut Ibnu Rushd, metode rasional burhani atau demonstratif yang digunakan pada ilmu-ilmu filosofis tidak hanya monopoli milik filsafat, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis ilmu-ilmu keagamaan. Setelah Ibnu Rushd, pemikiran filsafat Islam biasanya dianggap telah tamat, selesai atau berhenti oleh sebagian kalangan, karena sudah tidak ada lagi tokoh yang muncul. Namun yang terjadi sesungguhnya tidak demikian. Pemikiran filsafat Islam terus berkembang pesat, bahkan lebih besar, hanya dia berubah jalur dan masyhab. Jika sebelumnya pemikiran filsafat bersifat mandiri lewat perenungan-perenungan filosofis rasional murni, tidak terkait dengan sistem-sistem pemikiran yang lain, maka pada masa ini, tepatnya pasca serangan Al-Ghazali terhadap filsafat, pemikiran filsafat tetap berkembang dengan cara bergabung atau bersinergi dengan pemikiran tasawuf yang saat itu mulai berkembang pesat. Juga jika sebelumnya masalah filsafat banyak didiskusikan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat Sunni, pasca Ibnu Rushd, pemikiran filsafat banyak dikaji dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat mazhab Syiah. Sedemikian sehingga apa yang dianggap bahwa pemikiran filsafat telah mati atau tamat, sesungguhnya hanya terjadi dalam lingkungan Sunni, bukan masyarakat Islam secara keseluruhan. Tentang pemikiran filsafat Islam menurut para tokoh-tokoh. Yang pertama, Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan filosof muslim penting yang membuat
atau membangun teori kenabian dengan risalahnya Itsbatal Nubuat. Dia menandai puncak filsafat Islam dengan pemikirannya tentang filsafat paripaletik yang dikenal sebagai Masyai, yaitu filsafat sinkretis, sintesis dan ajaran-ajaran wahyu Islam, Aristotelianisme dan Neoplatonisme. Sebagaimana filosof lainnya, Ibnu Sina merupakan filosofi muslim yang oleh sebagian orang dikritisi hanya sebagai duplikan dari Hekanisme, filsafat Yunani, yang tidak mencerminkan pemikiran Islam. Selanjutnya Ibnu Rushd. Dia berpendapat bahwa dalam agama Islam berfilsafat hukumnya boleh, bahkan bisa jadi wajib untuk kalangan tertentu. Terjemahan-terjemahan karya-karya Ibnu Rushd memicu para pemikir Eropa Barat untuk kembali mengkaji karya-karya Aristoteles dan pemikir Yunani lainnya setelah lama diabaikan sejak jatuhnya kekaisaran Romawi. Dan selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Dia menganggap bahwasannya pendidikan merupakan hakikat dari eksistensi manusia. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan berusaha untuk melahirkan masyarakat yang berbudaya serta berusaha untuk melestarikan eksistensi masyarakat yang akan datang. Terima kasih. Ajaran filsafat Islam menurut beberapa tokoh diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan tokoh filsafat muslim yang membangun suatu teori, yaitu teori kenabian. Beliau dipandang sebagian orang hanya sebagai duplikasi dari Helenisme. Yang kedua adalah Ibnu Rushd. Beliau menyatakan bahwa filsafat dan agama merupakan sesuatu yang saling berkaitan, yang dimana filsafat berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran sama halnya dengan agama. Yang ketiga adalah Ibnu Khaldun. Ia menyatakan bahwa ilmu pendidikan filsafat sangat penting untuk membangun suatu masyarakat yang berbudaya.